Kami masih membahas soal salinan dari barang bukti yang dimintakan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso atau Hasibuan yang saat ini juga sedang berbincang juga dengan Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan. Saya ke Pak Jamin lagi. Jadi dua jenis barang berbeda ini bagaimana untuk menjelaskannya? Kita harus bedakan barang bukti yang tidak bisa dipindahkan dengan barang bukti yang bisa dipindah-pindahkan. Ini masuknya begitu. CCTV ini yang bisa dipindahkan? Konteksnya kan CCTV ini kan barang bukti aslinya ada sama penyidik. Tetapi nggak mungkin barang bukti itu di cloning atau di zoom dengan suatu alat yang ada di situ. Dia harus dipindahkan dulu dengan suatu sistem. Lalu sistem itulah yang akan menzooming atau membuat sesuatu lebih jelas, lebih terang begitu. Nah beda kalau contohnya mayat, tadi saya katakan, saya belum mayat. Kalau mayat memang harus ditunjukkan, dilihat langsung. Tapi kan mayat nggak bisa lagi dibawa ke pengadilan kan, nanti bubar semua orang di pengadilan. Jadi yang ada cuma hasil analisisnya saja. Sekarang yang mau ditunjukkan di pengadilan itu bukan hasil analisis on the paper, tetapi benar-benar animasi yang harus ditampilkan. Kalau animasi yang harus ditampilkan supaya lebih jelas, itu harus memang dibutuhkan suatu alat transfer yang memang benar-benar bisa dipresentasikan di depan pengadilan. Jadi menurut saya ini dua hal yang berbeda dalam konteks dipertunjukkan, tadi yang saya katakan dipertunjukkan barang bukti. Tetapi kalau dalam hal barang bukti yang seperti ini, yang dalam teknologi seperti ini perlu memang untuk mentransfer itu ke tempat lain. Itu yang harus barang dilakukan. Bukti sejenis CCTV ini perlu adanya pemindahan, Pak Oto. Jadi begini, hukum itu nggak boleh lentur gitu ya. Hukum itu harus berlaku equal kepada siapapun. Nggak boleh kalau menguntungkan jaksa, ditafsirkan menguntungkan jaksa. Jaksa kan mengatakan tegas, barang bukti tidak boleh diberikan pada pihak ketiga. Itu katanya. Nah sekarang karena ini katanya kopi kok jadi bisa, ya kan? Ini aturannya gimana? Nah kemudian saya tahu prosedurnya kan. Kalau umpamanya harus diserahkan itu juga kepada ahli, harus itu tidak boleh dibawa pulang sama ahli itu, harus ditinggal tetap di polisi. Jadi ahli itu menelitinya itu di depan penyidik, tapi ini kan pulang dia bawa. Nah siapa yang menjamin originalitas daripada barang itu menjadi original, iya kan? Tapi kalau itu dilakukan dipindahkan di depan penyidik, itu boleh-boleh saja dan dikerjakan di depan penyidik. Tapi kan nyatanya sekarang barang itu dibawa pulang, dibawa ke kantornya. Nah bagaimana? Kan semua kan hukum mengatakan every person, every party must have access to the justice. Kan? Semua pihak itu harus punya akses kepada keadilan, gitu. Originalitas nah, jadi sekarang barang bukti transfer ini dari iya kan itu kan diserahkan kan tidak ditransfer secara legal. Karena juga tidak dilakukan berita acara transfer, ya kan? Mestinya dari penyidik kepada ahli itu ada berita transfer dan itu nggak bisa dibawa pulang. Nah karena ini sudah tidak ada berita acara, dibawa pulang oleh ahli, dipresentasikan di pengadilan, kami tidak boleh lihat, siapa yang menjamin bahwa itu adalah tidak ada penyisipan dan sebagainya. Baik, Pak Oto. Nah ini kan tidak fair. Kita ke Pak Jamin. Itu loh, jadi kita harus akses ke justice itu bagaimana? Dalam proses penyidikan terhadap barang bukti untuk memperjelas barang bukti tersebut atau untuk meyakinkan otentisitasnya, ya itu memang kewenangannya ada sama jaksa penuntut umum. Contohlah kita bilang, ada barang bukti yang kita mau buka, yang di Indonesia nggak ada alat untuk membuka barang bukti tersebut. Nah barang bukti tersebut harus dibawa ke luar negeri. Ya, yang bawa memang harus penyidik bersama-sama dengan orang yang ahli. Dan di sana harus didampingi juga dalam pemeriksaan. Cuma kan kita nggak tahu di luar negeri itu penyidiknya lagi tidur lalu mereka kerja. Kita anggaplah begitu kan. Penyidiknya tidur, mereka kerja untuk mengerjakan seperti itu. Penyidik nggak boleh tidur. Nah, ya kita anggap itu kejadian seperti itu, Pak. Penyidik tidur, nggak boleh. Itu kita anggap kan sebagai suatu kesalahan kan artinya gitu. Nah, makanya saya setuju dengan Pak Jamin, boleh dibawa ke luar negeri, bawa ahli, ya kan? Ya. Pertanyaan saya mau tanya Pak Jamin, kalau itu ditransfer dibuat berita acara nggak? Dibuat, Pak, dibuat.
Harus dibuat berita Ini nggak ada acara dibuat, pemberian. jadi gimana? Dibuat. Saat ini tidak dibuat, Betul, yang ini dipertanyakan nggak ada oleh tim berita kuasa acaranya, hukum Pak itu akan Jamin. menjadi masalah. Semua alat bukti, semua barang bukti yang diserahkan kepada siapapun itu, kalau diserahkan ya, bukan diperlihatkan tadi saya katakan. Kalau diperlihatkan kan nggak perlu ada surat berita acara penyerahan. Nah, tapi kalau dipinjamkan untuk dibawa ke suatu tempat, untuk kemana, harus ada berita acara transfer of evidence, gitu itu harus Pak, ada. cocok itu. Kalau itu saya setuju, itu ada. Cocok, harus gitu. cocok. Jadi kalau Jadi ini Pak Jamin saya beritahu itu tidak ada. Sekarang begini ya Pak Jamin ya. Makanya mungkin Pak Jamin nggak ikuti kasusnya sehingga kita bisa Saya ada ikut Pak, misinterpretation. saya nonton tiap hari di Kompas TV Pak, dari pagi sampai sore. Nah, jadi begini Pak Jamin, itu kan data itu kan ada di VDR, di hard disk kan. Jadi ternyata flash disk ini tidak langsung isi yang dari data ini tidak langsung dipindahkan oleh penyidik. Ya kan? Pak, saya potong. Rupa-rupanya penyidik hanya menyita. Bukan harus penyidik yang memindahkan, penyidik Pak. ini. Enggak harus penyidik juga, Jadi siapa enggak apa-apa. Siapa saja boleh memindahkan, ahli siapa juga dong? boleh. Ahli juga boleh memindahkan. Karena Pak, kalau sampai penyidik... Iya, oke, ahli. Enggak, Tapi kan harus ada berita acara. Kalau sampai penyidik tidak mempunyai pengetahuan dalam teknologi, itu barangnya bisa Boleh. rusak, Pak. Jadi ahli yang Bisa. boleh memindahkan Jadi gini, tersebut, tapi syaratnya boleh. harus ada Ahli berita boleh, acara iya, begitu. setuju. Iya, setuju saya. Bukan harus penyidik, tapi kan dia boleh minta ahli. Tapi kan harus ada berita acara kan Pak Jamin? Itu setuju saya kalau ada berita Setuju acara. nggak? Semua barang bukti yang diserahkan ini kepada tidak ada orang berita lain. acaranya Pak Jamin. Ya, nanti Bapak Ini boleh tidak ada selidiki. berita acara Pak Jamin. Atau mungkin berita acaranya Bukan bersamaan diakui penyidik. dengan berita acara Pak pemeriksaan, Pak. Jamin, saya beritahukan, tolong tonton kembali videonya. Jaksanya sendiri mengakui tidak ada berita acara. Di BAP-nya Jadi kita mau terkadang debat apa lagi? biasanya yang saya ketahui di Tidak berita ada, acara udah diakui pemeriksaan gimana? itu ada ya Pak, pemeriksaannya. Sudah diakui gimana sih? Sudah diakui oleh jaksa, Anda boleh lihat di YouTube atau di videonya ulang. Makanya jadi persoalan. Kalau ada berita acara, ini nggak panjang ceritanya ini. Justru karena peralihan dari VDR itu ke flash disk itu tidak ada berita acara, makanya saya persoalkan. Dengar ya Pak Jamin, hakim bertanya kepada ahli, apakah saudara telah lakukan autentifikasi? Dia bilang iya. Apakah ada pembandingnya? Tidak. Nah, bagaimana bisa dilakukan autentifikasi kalau tidak ada pembanding? Oke. Nah, terus saya tanya, apakah ada berita acara pemindahan? Tidak ada. Makanya ini jadi soal, Pak Jamin. Oke, Pak Oto, kalau itu udah dipindahkan, ya saya Pak pun nggak Jamin ribut. dulu. Pak Jamin, Ya. kalau ini betul tidak ada berita acara pemindahan untuk ahli, apa implikasinya? Ya, nanti kalau pengacara tinggal menjadi permasalahkan bahwa otentisitas daripada video yang di zooming tadi itu tidak sama dengan yang asli. Sehingga nanti bisa diulang lagi, artinya dia bisa melakukan... Diulang ini maksudnya diulang putar atau bisa berhak mendapatkan salinannya? Ya, kalau mendapat salinan kembali lagi, itu kan tadi masalah kewenangan daripada ahli. Jadi kita nggak bisa ganggu-gugat. Tetapi kalau yang dipermasalahkan adalah pemberian kopi daripada CCTV itu tidak ada berita acara, kan dikhawatirkan tidak diambil dari original yang aslinya, sehingga takut ada rekayasa. Nah, ini bisa menjadi bantahan, artinya menjadi suatu poin lah dalam tanda petik bagi pengacaranya. Mereka tidak setuju dan tidak mau menerima otentisitas daripada zoomingan yang dari asli tadi, sehingga minta supaya dilakukan ulang lagi. Kalau jaksanya mau, kalau nggak jaksanya nggak mau, ya tergantung hakim. Apakah hakim cukup dengan alat bukti itu? Karena begini, alat bukti itu kan cuma alat bukti kan bukan hanya itu saja. Banyak lagi alat bukti lain dan saksi-saksi lain. Kalau hakim merasa itu tidak begitu berpengaruh, artinya terhadap untuk memutuskan, ya mohon maaf ya, kalau ada yang memutuskan bersalah, itu artinya hakim menilai nggak punya kualitas. Baik. Itu. Gitu. Terakhir saya ke Pak Oto, kalau sampai akhir kuasa saya mau hukum bertanya tidak... kepada Pak Jamin, ya. Silakan Pak Oto. Ya Pak. Saya mau tanya dulu Pak Jamin ya. Ya Pak. Ini bertanya nih saya ini. Konsultasi kalau Pak ya. ada seperti tadi itu ditransfer dari VDR kepada flash disk tanpa berita acara. Ya. Menurut Pak Jamin, flash disk itu yang berasal yang dipindahkan tanpa berita acara itu sah nggak itu? Kalau tanpa
surat berita acara penyerahan, tentunya yang di flash itu tidak sah kalau menurut saya, karena harus sama persis ada terima kasih, pembanding Pak yang Jamin. Itu konteksnya yang saya seperti mau. itu Itu gitu. aja. Oke, Ya, Pak terima Oto, kasih, Pak Jamin. Terima Pak kasih. Oto, saya ingin bertanya, kalau sampai akhir tidak mendapatkan salinan dari hasil presentasi ahli itu, apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Ya tentu sebagai lawyer tentunya akan berupaya dengan cara yang sah, akan mencoba membentukkan dengan cara yang lain. Tetapi kan masyarakat sudah melihat sekarang betapa tidak fairnya persidangan ini karena akses kami kepada justice, kepada keadilan tidak sama gitu loh. Nah, tetapi ya bagaimanapun sebagai pengacara tentunya akan berusahalah kita mencari cara-cara yang lain yang sah yang menurut hukum. Ya tentunya belum saya bisa beritahukan sekarang karena kan nanti di persidangan lebih lanjut ini. Baik, kita akan lihat pembuktian berikutnya di persidangan. Terima kasih Pak Oto Hasibuan, kuasa hukum dari terdakwa Jessica Wongso. Terima kasih juga Pak Jamin Ginting. Sama-sama.